Ini apa ya? Room saya ini Pak Prof. Lagi dipantau 137 orang yang bolak-balik ke room saya ini. Kenapa? Ada apa? Kamu bertanya. Kamu bertanya-tanya. Jadi kan lagi nyari remis, tak? Nyari remis. Oh. Gitu. Makanya kemarin sudah kita himbau. Nggak usah lah. Lapor-laporan itu ya. Biarkan tabiat mereka seperti itu ya. Seperti itu. Iya. Ngapain dilapor-lapor si entok? Jenisnya aja nggak jelas. Iya, Prof. Salam ya semua kakak, Kak Agatha, Salam, Pak salam. Prof, Pak Prof. Iya bang. Ini abang yang Kristen? Kristen atau Islam? Yang apa? Islam Siap. kemarin udah masuk Kristen, Pak. Oh, Oh mantap. Puji mantap. Tuhan. Tolong berdoa ya sama saudara kita anak Batak. Ini baru aja ditangkap tadi. Ditangkap siapa, Iya. Pak? Iya. Iya baru aja Kak ditangkap tadi. Dia lagi live tadi, lagi ramai depan rumahnya tadi. Udah apa dia ditangkap polisi dia. Baru aja. Ditangkap gara-gara apa, Pak? Dia ngebahas kitab orang tanpa ada orang yang diskusi gitu. Oh, itulah. Janganlah ngebahas tanpa ada orangnya untuk diskusi. Ya, itu kan kayak si Riva gitu, seringnya gitu ya Pak Prof ya, si Nora, si blokir permanen. Masalahnya mereka itu kan karena kita nggak mau ngelaporkan. Kalau kita lihat ya, Riva, Nora, Juma, semua anak-anak api ya Pak Prof ya. Itu semuanya Celes, monolog. Banyak Kristologi, Kores. Siapa? Siapa ketuanya? Alif, Alif, Lamim, Alif Lamra. Lamra. Iya, mereka itu banyak monolog itu. Tapi coba lihat. Itulah, memang ajaran mereka tuh kayak gitu. Riva itu ya ngomong Tritunggal itu saya masih ada rekamannya. Dia monolog. Nora itu banyak kali rekamannya monolog. Ada saya semua. Itu apa ya saya bilang ya? Saya dengan gampang sekali melaporkan mereka. Tapi saya nggak berani lapor. Ya kan? Banyak. Saya ngantongin ada banyak. Monolog-monolog mereka. Di YouTube mereka itu banyak. Wow, gampang kali tuh. Saya kalau lagi iseng jari saya pun bisa hari ini pun ditangkap semua mereka itu. Masalahnya saya orang bukan bani panasan. Bani lapor-lapor. Ya Pak Prof ya, makanya dari kemarin kan kita bilang ya, ngapain dilapor-lapor si entok? Itu skala kecil, dia tuh nggak menista banget gitu. Yang menista benar-benar tuh anak api. Kalau mau dilapor itu sebenarnya, ya. Benar nggak Pak Prof? Iya, makanya nanti Apa nggak bisa dikomen apa nih Kak akun kakak nih? Nggak usah dikomen lah. nggak apa-apa ini lagi mode ini dark Mode mode, chill. dark mode. Iya, soalnya yang naik ke komal saya ini pada canggung kalau denger typingan iblis di bawah. Tuh. Jadi gimana supaya nyaman, aman, damai, sentosa yang naik ke komal saya, jadi saya matiin komentar. Ya Pak Prof dari tadi pada ketakutan soalnya. Soalnya banyak setan typingan di bawah. Gitu. Tapi Bang Ihsan, kenapa sekarang percaya Tuhan Yesus, Bang? Ya saya percaya sih Tuhan Yesus itu di dalam dari agama saya sebelumnya sih. Percaya sebagai apa? Ya ada dari hatinya. Sebagai apa? Yesus sebagai Tuhan. Oh. Harusnya Abang percaya dia sebagai utusan dong. Iya sebagai utusan, bukan kalau dengan jalan lurus itu kan udah jelas Nabi Isa kan. Itu kan tunjukkan kami jalan lurus sudah dijawab oleh
Al-Zukhruf 61. Jadi saya waktu jumpa ayat itu saya bingung. Loh kan yang kita contohkan kan Nabi Muhammad ya, tapi kok yang Prof, ditunjukkan nitip jalan bentar mau ke toilet, Prof. Ya, lanjut bang, lanjut bang. kok Nabi Isa itu yang jalan yang lurus gitu. Nah, di situ saya bingung kok kenapa ya Nabi Isa yang lurus, kenapa nggak Muhammad? Padahal itu yang apa kan? Jadi bingung saya waktu itu tuh. Jadi Karena memutuskan bingung pindahnya saya. gara-gara ayat itu ya. Jadi waktu itu saya baca terus kan Al-Quran itu kan. Ketika saya baca jumpalah saya ayat apa kan surat Al-Hadid ayat 3 itu. Bahwa ayat 3 itu dia awal dan akhir, itulah yang menciptakan segala sesuatu ini, yang menciptakan langit dan bumi. Itu yang dikatakan Tuhan. Itu kan di situ dikatakan zohir dan batin. Jadi karena saya makin bingung ayat itu, yang mana sih yang Tuhan ini kok dia awal dan akhir? Saya baca dan jumpalah ayat surat Ali Imran ayat 45 itu Pak. Disitulah saya percaya Yesus itu bahwa Tuhan. Di dalam ayat itu ada 3 kalimat saya tangkap di situ. Yang jelas dia Nabi Isa itu diciptakan dengan kalimatullah, artinya bukan diciptakan dari mani dan bukan juga diciptakan dari tanah, tapi diciptakan dengan firman. Dia kan kalimatullah situ Pak, artinya bahasa Indonesia itu firman Tuhan. Dia diciptakan dari firman Tuhan. Dan ayat keduanya, dia yang terkemuka di dunia, artinya dia yang terbesar di dunia ini. Dan ayat ketiganya, dialah yang akhir. Berarti kan udah dikatakan dari surat Al-Hadid dia awal dan akhir. Berarti dia kan yang jelas kan Nabi Isa itu ya dia yang akhir gitu. Dan waktu saya dan di agama juga saya sebelumnya, bahwa kami yakini bahwa Nabi Isa itu nanti yang datang pada akhir zaman untuk membunuh Raja Iblis itu yang namanya Dajjal. Di situ saya mau percaya dia itu Tuhan, karena di ayat surah Al-Hadid tadi ayat 3 menyatakan bahwa awal dan akhir, dan yang datang pada akhir itu, akhirat itu Nabi Isa, bukan Allah sih itu aja sih. Makanya saya pikir, karena saya penasaran, saya bacalah Alkitab. Siapa sih Yesus itu kok dituhankan orang Kristen? Ini saya baca pertama saya baca langsung saya temukan Pak, firman adalah Allah dan Allah adalah firman. Saya baca, itulah saya Firman adalah Allah. salah di pertama itu kan surah Yohanes 14 ayat 9. Bahwa dia yang langsung dikatakannya bahwa dia itulah Tuhan, yang mana bahasanya itu cuman dia tidak langsung ya, cuman memakai bahasa perumpamaan, yaitu begini katanya, siapa yang melihat aku dan dialah sudah melihat Allah. Surah Yohanes ayat 9 Pak. Siapa yang melihat aku dan Siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Iya. Situ sih Pak. Iya. Ini udah banyak sih keluarga aku yang marah-marah ini Pak, sama aku waktu udah jadi Kristen. Ini baru satu bulan Pak aku udah Kristen. Sudah baptis tapi ya Pak, sudah baptis. Iya, pas saya masuk itu langsung seminggu lagi langsung dibaptis saya. Oh puji Tuhan.
Saya datangi gereja tuh, eh, habis itu seminggu kemudian langsung dibaptis. Keluarga gimana? Istri, anak? Ya kalau saya sama istri udah berpisah. Kalau anak saya lagi di pesantren di Aceh. Oh, waduh. Itu juga pergumulan juga ya. Iya, Ya kita doain juga supaya ini Pak, anaknya suatu saat Iya. bisa berbalik. Eh, kalau kalau istri saya dulu agama Katolik, Pak. Cuman udah sempat kuislamkan, sampai kami punya anak. Agama Katolik istri saya dulu, Pak. Tapi Ya, dia karena Katolik begitu, terus dianya Islam sekarang, bapaknya yang Islam, bapak masuk Kristen. ya jadi terbalik sekarang, kayak terbalik lah kami ini ya. Dia masuk Ini Islam dan aku juga masuk Kristen. bahasa Arabnya mubazir. Gak jelas. Iya. Ya karena Ya saya mudah-mudahan lebih istrinya, mantan karena istri saya ya, belum. mantan istri bisa balik ya Pak ya. Kita doakan ya. Iya, Pak. Ya bukti bahwa agama saya sebelumnya itu sangat percaya, Pak. Istilahnya saya percayanya, ya saya begitu, karena saya percayanya, saya belum tahu arti-arti Al-Quran itu dulu. Kan selalu saya baca Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Bapak nguasain Jadi bahasa Arab saya, juga ya berarti ya. ya kalau baca Al-Quran sih bisa. Cuman saya baca aja dulu. Jadi saya yakini dan saya imani bahwa yang saya baca itu kata-kata firman Tuhan yang mulia gitu aja saya imani, walaupun saya tidak tahu arti. Jadi sesudah sekarang udah zaman canggih ya, udah ada terjemahan. Nah, baru situlah saya mengerti sisi Al-Quran itu, Pak. Mungkin kalau ayat-ayat tadi yang saya sampaikan, mungkin kalau bahasa Arab aja ya, mungkin saya tidak sadar lah sampai sekarang ini. Jadi udah gara-gara udah ada terjemahan sekarang saya ngerti. Ya untungnya ada itu ya, jadi kita juga gampang juga bisa baca. Iya. Yang penting Bapak bertekun terus di dalam Kristus, jangan lagi melihat ke belakang. Ya kita doakan anaknya Bapak sama mantan istri. Udah nikah lagi Pak? Kalau istri saya udah hampir 3 tahun kami cerai ya, tapi dia masih belum nikah sekarang. Kalau Bapak? Cuman ini dia, Pak. Kalau anak saya lagi kusekolahkan di pesantren di Aceh. Ya. Tapi kan sebelum itu kan ini kan baru 1 bulan ini saya baru Kristen. percaya kepada Tuhan Yesus. Iya. Nah, makanya saya dulu kan. Cuman kalau istri saya kudengar dia ya sama orang yang kutitipkan anakku itu di pesantren. Dia di Medan, istri aku itu tinggal, dia kerja sama orang Cina. Tapi masih Islam. Ya masih Mudah-mudahan Islam. bisa balik lah. Sama saya bukan nakut-nakutin Pak Iksan, saya bukan nakut-nakutin ya. Jadi Kristen itu nggak gampang. Jadi Iya sih, Kristen Pak. nggak gampang karena ya pasti Bapak dikatekisasi di gereja Bapak ya, atau dapat pembekalan lah. Ya, karena Saya meninggalkan sekarang, kehidupan. Ya, saya Ya, sekarang Pak udah lagi pengajaran. Udah ikum kom 100 Pak, udah ikum kom 100. Artinya kalau di Islam kan ikut pengajian gitu. Udah ikut pengajian. Kami setiap malam Selasa dan setiap malam Rabu kami ikut ibadah kelompok. Oh, oke. Saya udah ikut semua situ. Ya puji Tuhan pas saya di gereja itu ya, pas kali doa saya itu pas saya percaya Yesus Kristus, karena di dalam doa saya, ya Tuhan berikanlah saya, pertemukanlah saya gereja yang bagus lah, dan itu dalam hati aku.
Dan mujizat Tuhan Yesus itu memang sangat dikabulkan. Pas kali saya datangi itu gerejanya itu memang mantap ya, udah lengkap pengajarannya. Dia 24 jam itu, 24 jam. Oke. 24 jam aku baru tahu ada 24 jam. Iya, Jadi memang, malam ini juga masih bukan kontaknya. bukan minggunya Pak. Kalau hari Minggu ya 1 hari. Dia dari pagi sampai sore kalau minggunya. Tapi kalau kubu doa untuk pengajaran 24 jam. Ada kayak gitu tuh bisa di-share ke Itulah teman-teman makanya tuh. tadi saya bilang Pak, memang doa saya itu memang karena ini Pak ya, bukan pengaruh dari siapa-siapa. Jadi memang pikiran saya sendiri. Nah, memang pikiran saya sendiri. Jadi pada waktu itu memang begitu saya percaya itu, saya sucikan diri saya mandi itu Pak, saya berpuasa. Jadi lalu saya berdoa. Memang betul lah niat gimana ya, niat dalam hati itu memang Pak, udah tapi sorry. sangat yakin. Bapak aslinya sukunya apa, Pak Iksan? Saya suku Medan Riau. Pak, suku Medan. Oh, Melayu ya. Enggak, Medan Pak. Maya bukan. Enggak, orang Medan, Sumatera Utara. Batak. Iya, Oh. Oh, Batak tapi udah Islam dari kecil. memang Islam. Oh, iya. Iya kayak banyak ya. Cuma Teman kita juga itulah banyak. pertanyaan saya ini Pak. Enggak pernah saya tanya juga sama teman karena kadang segan. Ini kayak mana dosa saya? Karena ya kayak mana ya? Karena Dosa apa, saya dulu Bang? memang tidak sengaja. Karena Dosa ini Aku tadi ini kan istri saya kan waktu kami nikah itu kan saya ajak dia ke agama saya sebelumnya ya. Oh. Jadi Terus sekarang dia apa? Terus tiba-tiba istrimu saya sekarang apa? Dia masih Islam tiba-tiba tak kami dari bercerai. Katolik. Tiba-tiba kami bercerai dan saya ke Kristen dan kayak kutinggalkan, ibaratnya yang nggak habis mikir saya tuh kayak kutinggalkan dia ke dalam ke itu loh, dalam ya gimana ya, dalam kebinasaan dibilang ya. Kayak Nah, sengaja kan itu ketidaktahuanmu dulu, Pak. Ya, karena kalau kau sekarang udah dibaptis ya itu dosamu itu tidak diperhitungkan Tuhan lagi. Nah, sekarang Jadi tugasmu adalah membawanya kembali kepada Tuhan Yesus. udah cerai tak? ya itulah makanya susah. Itulah Udah cerai makanya mungkin dia udah masuk Kristen kali. iya, Masih makanya nggak habis mikir saya ini kayak mana saya mengajak dia lagi sementara kami sudah cerai gitu. Ya Jadi tinggal itu yang dikasih saya tahu. membingungkan Ya sampai tinggal aku sekarang. kasih tahu, maaf ya, dulu aku salah. Oke, masalah dia mau percaya lagi atau tidak ya itu urusan dia gitu. Dia Jadi sangat yakin ke Islam itu sekarang kok udah sampai pakai cadar, dia bercadar. Karena Astaga Tuhan. iya, karena agama saya itu dulu mau ikut Muhammadiyah. Karena saya kan Muhammadiyah. ini gimana ini? Istrinya Katolik masuk Islam gara-gara Abang Iksan. Udah sampai bersara-sara Pak istri Iya, saya itu betul. Abang Islamnya masuk Kristen, istrinya tetap Islam, mantan istri. Bagus. Ini aduh. Tukar guling nih. Kan udah kacau jadinya. Itulah yang yang masih dalam pikiran saya dulu, gimana saya ini apa berdosa saya ini, kayak sengaja lah saya apa Kan dulu kok nggak tahu. Ya Iya, memang. orang nggak tahu ya nggak. Abang harus berdoa supaya diberi kekuatan bisa barangkali rujuk sama istrinya. Ya kalau untung-untung istrinya kalau nggak nikah lagi ya. Abang bisa hubungin lagi gitu. Ya Udah siapa pernah tahu. saya hubungi Pak, udah pernah saya hubungi, udah ngaku-ngaku salah saya, istilahnya memang gimana ya, tinggal saya tidak menyembah dia lagi Pak. Udah sampai nangis, mungkin kalau diisi dengan aku air mata saya memang bisa penuh. Kayak mana lagi minta maafnya, sujud melalui online, dan dia memang itu katanya saya pingin sendiri. Itu aja tuh Pak. Jadi nggak bisa. Jadi dalam doa saya tuh anak-anak saya lah harapan saya besok.
Ya nggak apa-apa. Sekarang kau belajar iman Kristen. Nanti mungkin satu kau jebloskan ke agama yang sebelumnya agamamu. Mungkin dari kamu belajar iman Kristen, kamu membawa ribuan jiwa atau ratusan jiwa lah untuk kembali kepada Yesus. Nggak apa-apa. Yang sudah terjadi itu ngapain disesali? Ya kan? Ya namanya Iya sih. penyesalan itu kan pasti datang yang terakhir. Tapi ingat, kata Tuhan Yesus, biarlah kesusahan satu hari cukup untuk satu hari. Besok memiliki kesusahannya sendiri gitu. Dan kamu kan dulu di dalam ketidaktahuan, sekarang sudah tahu. Dan rasa penyesalanmu itu bagus. Membuktikan bahwa kamu tahu dulu kamu bersalah. Di dalam Tuhan Yesus, setiap kamu melakukan dosa, kalau kamu minta ampun dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan mengampuninya. Ngapain kamu pikirkan lagi kalau Tuhan sudah mengampunimu? Kamu harus yakin di dalam dirimu, Tuhan Yesus sudah mengampuni kamu. Maka kamu benar-benar diampuni. Loh, kalau kamu ragu-ragu gini, gimana ceritanya? Tuh, jadi sekarang jangan kamu fokus ke belakang, tetapi fokuslah ke depan. Gitu. Seperti itu. Oke? Semangat belajarnya. Oke. Udah semangat sih Kak, udah betul semangat. Iya, karena di dalam Kristus, hanya di dalam Kristus ada hidup. Di luar dari Kristus itu tidak ada hidup, tidak ada keselamatan. Betul. Karena Yesus itu adalah sang hidup. Betul nggak Pak Bro? Betul. Tidak ada jalan. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini. Kita doain ya Pak Iksan ini ya teman-teman ya. Sama si ya, teman kita si anak Batak ya. Supaya baik-baik aja. Siapa tahu ini Bang Iksan bisa pulih lagi, ketemu mantan istrinya, rujuk lagi anaknya ya kan. Jadi nanti bisa nyanyi lagu bersama keluargaku melayani Tuhan. Iya. Asik. Amin, amin, amin. Nah itu ya untuk anak Batak kita doakan ya. Gue yakin ya Pak Prof ya. Kalau anak Batak ditangkap, anak-anak yang melaporkan dia pasti nyesel. Kenapa? Anak Batak ini gue curiga menginjili Pak Prof di sana. Jadi murtad semua nanti satu penjara. Aduh, ini yang saya khawatirkan sebenarnya ya, nggak ada yang lain. Maksudnya itu melalui dia ya kan. Wah, terbongkar semua kebenaran Tuhan. Ya, ini, ya kan? Bener. Orang ingat ya Rasul Paulus saja membuat orang yang di penjara bertobat kan Pak Prof? Betul nggak? Betul. Lo itu tadi aku lihat VT ya, VT. Beberapa VT. Udah tahu belum? Ada rekaman kebaktian, ada si Ratu Entok di situ. Wah, Swear, serius. Bener. Masuk Kristen Ratu Bener, Entok. teman-teman yang di bawah pasti gak? Pasti nonton nih, betul nggak sih? Betul nggak? Si Ratu Entok ikut kebaktian di penjara, serius. Oh, bertobat terima Tuhan. Nah ini makanya saya bilang, di mana Tuhan Yesus tuh berada, meski sekalipun itu neraka jadi sorga. Keren kali memang Tuhan Yesus ini. Tuh ya, gila. Makanya gue bilang curiga nanti anak Batak di sana malah memurtadkan orang gitu loh. Ini yang ngeri. Saya online gini aja banyak murtad, gimana nih Pak Prof? Aduh, apalagi langsung itu. Haleluya, keren. Mungkin jalannya juga kayak, mungkin jalan yang kakak sampaikan itu juga ya. Betul, keren. Nah, itu jadi tidak ada yang mustahil ya Pak Prof ya. Tidak ada yang mustahil. Ya, tapi ingat ya, meskipun seandainya si Ratu Entok pun bertobat, tapi ada satu hal yang tidak bisa tumbuh kembali. Yaitu titit. Tapi tenang Pak Prof, di surga kembali berkulup katanya. Ya kan lebih baik kamu masuk ke dalam surga dengan tanpa titik daripada kamu dimasukkan secara utuh ke neraka, betul kan? Iya. Gara-gara salah satu anggota tubuh.
Aduh, memang ya tiada yang mustahil memang. Keren kali memang kitab kini ini Pak Bro. Nggak kaleng-kaleng memang. Coba. Gue yakin Raja Batak sana ya pasti ada yang murtad melalui dia. Serius. Itulah keren. Raja Bebek semoga tobat. Kalau dia benar udah kebaktian ya puji Tuhan. Aduh. Gitulah kira-kira. Ya thank you lah sharingnya Bang Iksan. Tuhan memberkati ya Bang, aku juga mau tidur ini. Ya, kita istirahat dulu ya. Siap-siap kakakku. Shalom, Tuhan Sehat terus. Berkati kita Salam semua. teman-teman yang di bawah. Amin. Thank you ya teman-teman yang di bawah semuanya ya.